Kali ini Bapak sampaikan dulu penangkal petir, yang mana proyek ini terkait dengan TEFA kita, yaitu pembelajaran berbasis industri ya, Teaching Factory. Di sini Bapak akan jelaskan lebih lanjut, terperinci tentang penangkal petir sebelum kita akan mengimplementasikan untuk kita pasang di beberapa tempat yang di luar kita. Ya, kita di kali ini sudah pernah memasang di 2 tempat, yaitu dua tempat di gedung baru ya. Itu alhamdulillah tim kita sudah berhasil dan sudah diuji, diukur dengan pengukuran merger, yaitu it tester ya. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Ya, kemudian yang kedua, semenjak SMK Muhammadiyah Batam ditetapkan menjadi SMK Pusat Keunggulan, telah mengubah transformasi pembelajaran berparadigma baru. Implementasi dari hasil pembelajaran tersebut telah membawa dunia industri ke lingkungan sekolah. Pasalnya, pola-pola kurikulum diterapkan kini disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri yang menitik beratkan kepada kemampuan skill siswa. Hal ini dikarenakan kerjasama link and match berupa penyelarasan kurikulum pembelajaran yang telah berbasis kebutuhan sesuai dengan dunia usaha dan industri. Hal ini dikarenakan kerjasama link and match berupa penyelarasan kurikulum pembelajaran yang telah berbasis kebutuhan sesuai dengan standar industri. Salah satunya yang telah dikembangkan adalah program Teaching Factory atau TEPA pada semua jurusan yang diterapkan, khususnya pada program keahlian utama pada SMK Pusat Keunggulan, yakni jurusan Teknik Elektronika Industri dan Teknik Otomasi Industri. Penerapan dari program Teaching Factory ini telah membuahkan hasil yang menggembirakan berupa produk dan jasa. Saking rekatnya kerjasama link and match dengan dunia usaha dan industri, tak sedikit para siswa di masing-masing jurusan di SMK Pusat Keunggulan ini kebanjiran orderan jasa untuk menghasilkan barang jadi yang siap pakai. Menurut pembina Teaching Factory SMK Muhammadiyah Batam, Tri Rahmat, bahwa pola-pola dari pengembangan SMK Pusat Keunggulan diterapkan di SMK Muhammadiyah Batam ini telah membuahkan hasil yang menggembirakan terhadap peningkatan skill para siswa. Seperti hasil dari penerapan Teaching Factory berupa produk dan jasa, salah satunya alat penangkal petir yang telah digunakan oleh sejumlah perusahaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bapak sebagai guru apa? Saya guru praktek Pak, dari untuk SPE dan PSR. Kan udah 1 tahun nih Pak kita menerapkan program PBL dari sekolah TK ya, Pusat Keunggulan ya. Iya benar. Sejauh mana Pak kemampuan anak-anak setelah kita memberikan materi-materi? Insya Allah selama ini yang saya pantau sudah ada perubahan yang cukup signifikan ya. Dari tidak tahu sama sekali, terus rasa ingin tahunya tinggi gitu ya. Jadi ya memang butuh proses ya, tidak semua apa yang kita harapkan itu 100% mutlak, tapi tetap kita akan usahakan anak-anak kita untuk tetap semangat belajar gitu, senang belajar intinya gitu Pak. Dan kita pun pendekatan emosionalnya jangan sampai kita terjadi gesekan atau benturan fisik ya. Biasanya di cowok-cowok seperti itu kondisinya. Tapi insya Allah mereka kita kasih pengertian dan pengarahan. Alhamdulillah mereka bisa seperti yang kita harapkan selama ini gitu. Pak, hasil dari ini pembelajaran Teaching Factory apa yang dihasilkan di masa produk gimana Pak? Nah, kita ada juga produk ya toh, semisal sensor lampu ya kan, terus jasa untuk servis gitu ya, baik itu audio video ya, televisi ya kan, termasuk pabrikasi.
termasuk kelistrikan, instalasi, dan salah satunya mungkin kita kemarin dipanggil di SMK 1 ya untuk penangkal petir itu, contohnya seperti itu. Kendala-kendala yang dihadapi apa? Ya memang kondisi fisik ya, kalau untuk di lapangan karena cuaca itu sangat pengaruh ya. Jadi Hambat juga ya. ya karena kita nggak bisa progres gitu kan, itu gejala yang lumrah ya, normal. Terus kemungkinan secara kesehatan kan sering kena udara luar panas, itu kan anak-anak juga mengalami secara fisik mungkin berkurang gitu, tapi insya Allah mereka masih semangat juga gitu lah. Hasil TEPA mereka gimana kelayakannya Pak? Insya Allah bisa. Bertanggungjawabkan Oh, insya Allah. menyangkut daripada elektronik ya. Iya. Gimana Pak? Nah, selama ini memang belum ada feedback dari klien kami ya. Karena kita belum menjual keluar ya. Atau belum ada penggunanya. Jasa aja Pak selama ini, jasa. Saja. Dan produk pun kalau untuk penangkal petir kita nggak ada garansi Pak, Gara-gara karena orang pun kalau kena petir kan lewat juga gitu Pak. Pak, mungkin harapan Bapak sebagai trainer sendiri apa selama ini yang diperlukan atau dari pemerintah? Insya Allah ya, saya berharap dukungan dari pemerintah, terutama untuk anak didik kita ya Pak ya, untuk serapan di dunia industri. Insya Allah mereka bisa dipertimbangkan gitu, ataupun mendapat perhatian lebih. Soalnya kan kasihan juga kan kita berkompetisi dengan dunia lain gitu, atau sekolah-sekolah yang lain. Berdaya saing dan bekerja, tampil mandiri penuh cita. Di sini kita mulai dari pembuatan rangkanya ya, terus penggunaan material yang kita gunakan diantaranya lampu-lampu indikator ini ya, seperti miniatur di jalan raya umumnya seperti itu. SMK bisa. Di tempat yang sama, Kaprodi Teknik Elektronika Industri dan juga pembina Teaching Victory Triwawan Sugiarto mengatakan dengan penerapan program Teaching Victory ini, pembelajaran diberikan membuat siswa semakin bersemangat belajar. Begitu pula dari sisi teknisi, skill para siswa telah sesuai yang diharapkan oleh pihak industri. Indonesia. Pak, melihat kemampuan anak-anak selama Bapak diajar itu gimana nih Pak? Ya alhamdulillah, intinya sih sebetulnya antusias anak Pak ya, dari mana bagaimana kita bisa menggiring suasana itu jadi lebih nyaman dalam belajar seperti itu. Ya, jadi lebih semangat anak-anak itu, bagaimana cara kita seperti itu Pak. Pak, ketika anak-anak dilepas ke lapangan ikut praktik ya Pak ya, Ya. gimana respon perusahaan? Bisa mengaturnya kah? Harus mengajari dari dasar atau gimana? Ya alhamdulillah. Langsung Ya, alhamdulillah kalau dari sisi teknis ya, sisi teknis itu anak-anak sudah pada mumpuni, karena kita secara tak langsung kita juga sudah sinkronkan pembelajaran, sistemnya pembelajaran dengan industri. Jadi hanya saja mungkin beberapa yang perlu dibenahi, yaitu tentang mungkin kebiasaan siswa yang mungkin di sininya berangkatnya sekian jam sekian. Nah, ini yang harus disinkronkan dengan kebutuhan industri seperti itu Pak. tapi hasil dari sini anak-anak sebenarnya cocoknya jadi pekerja apa nih Pak? Kalau pekerja sih sebetulnya kita kan cita-cita kita kan mencetak teknisi menengah Pak ya. Jadi kemungkinan kebanyakan dia jadi teknisi ya Pak, teknisi di perusahaan, terutama perusahaan elektronik itu. Ya. Ini gimana ke depannya gitu? Prospek mereka? Ya, harapan saya ke depannya semoga untuk bisa lebih meningkatkan lagi pembelajarannya. Untuk elektronika ini sebetulnya masih banyak peluang emas ya, yang sebetulnya kalau apalagi di Batam merupakan ladang industri elektronika, jadi masih ada prospek bagus lah ke depannya untuk jurusan teknik elektronika ini. Pak, ini selama 3 tahun mereka dari kelas 1, kelas 10, 11, sampai 12 pernah nggak ikut LKS Pak? LKS untuk sampai saat ini masih belum pernah Pak, tapi kita sudah persiapan untuk ikut lomba. Karena kita harus training dulu kan, kita gembleng dulu di sini mengenai proyek-proyek yang kita akan tandingkan di tingkat nasional nanti. Mereka sudah dilepas ke ini ya Pak, praktik Pak? Prakrin sudah, Ini udah dari lapangan ya? dari Sekarang lapangan masuk sudah. ke kelas lagi. Ya. Oke Pak, harapan Bapak mungkin Pak sebagai ini kan di SMK Muhammadiyah. Ya,
Harapan saya semoga ya ada sedikit perhatian juga dari pemerintah untuk sistem pembelajaran ini, terutama untuk peningkatan ini ya Pak, peningkatan pendukung ya, alat-alat seperti pendukung sehingga kita bisa lebih aktif lagi, lebih berproduktivitas lagi untuk meningkatkan produktivitas kemampuan siswa dalam sistem pembelajaran ini. Dari sisi sarananya lebih daripada swasta lah ya Pak. Iya. Bagus. Apa yang dibutuhkan banget Pak? Yang selama ini menghambat belajar mereka, gitu kan? Alat apa aja? Alat ini sebetulnya beragam sekali Pak, tapi yang kalau kita sinkronkan dengan kebutuhan industri, kita sebetulnya sangat-sangat jauh dari. Artinya kita dengan keadaan seminim mungkin, bagaimana kita bisa berupaya untuk meningkatkan kemampuan siswa itu, kompetensi siswa itu sebagus mungkin. Jadi seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan sukses selalu dan mendidik anak berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pemrograman, kita menggunakan PLC ya, tipe CPM 2A. Nanti ada sistem pemrogramannya menggunakan laptop bagi kalian semua nantinya. Di sini ada bagian daripada mesinnya ya, mesin unit kontrolnya seperti ini ya. Ini kita program dengan memperhatikan lampu bit yang sedang menyala ya, dimana mewakili lampu yang bekerja gitu. Perkataan Tri Rahmat dan Tri Wawan tadi dibenarkan oleh dua orang siswa SMK Muhammadiyah Batam bila pembelajaran diterapkan di sekolahnya itu lebih menyenangkan dikarenakan banyak praktek langsung di lapangan, seperti membuat sensor cahaya dan pemrograman. Dari hasil pembelajaran tersebut, kata mereka, selain diterapkan pada Teaching Victory di sekolahnya itu, juga telah diimplementasikan di rumahnya berupa sensor lampu teras. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Fajar Dharma, Fajar ya? Panggilnya Fajar? Iya. Kelas berapa sekarang deh? kelas 12. Kelas 12. Berarti udah belajar hampir 3 tahun ya? Iya. Atau apa yang kamu dapatkan selama 3 tahun belajar di SMK? Saya di sini belajar pemrograman, terus buat rangkaian sensor dan lain-lain. Sudah kamu ini praktekkan Kalau sensor, saya sudah mempraktekkan sensor cahaya di rumah di rumah. untuk hidupin lampu teras. Hasilnya Hasilnya alhamdulillah bisa hidup. gimana, orang tua takut nggak? Justru Alhamdulillah senang. disenengin. Kedepannya apa programnya aja? Apa Pak? Program kedepannya apa? Program kedepannya Untuk ini proyeknya masih fingerprint juga kayak kawannya. iya masih fingerprint juga. Fingerprint juga ya. Hasil ada yang jadi mereka kemana? Habis dari sini rencananya kemana? Rencananya saya mau kuliah di Poltek Oh, kuliah di Poltek. Ambil jurusan apa sih? robotik insya Allah. Enggak, di sini jurusan apa? Di sini jurusan elektro. Elektro. Pas ya di sana ya. Iya. Mudah-mudahan terlaksana ya pas Polteknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Prima, Prima. Prima tuh kelas berapa sekarang? kelas 12. Kelas 12. Iya. Berarti udah belajar praktek di sini ya. Iya, Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran praktik? pembelajaran yang saya dapat itu Membuat apa aja? membuat produk seperti sensor cahaya, sensor gerak, dan juga pemrograman. Oh, sudah banyak ya. Terus sudah ada yang bisa digunakan oleh kamu sendiri atau kawan atau tetangga? Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada. Iya. Masih berbentuk apa? Ya, Pak. Prototype. Iya. Prima, kedepannya kamu akan membuat proyek apa lagi nih? Proyeknya adalah temp attendance. Apa tuh? Temp attendance itu adalah absen yang berbasis sidik jari menggunakan Arduino. Fingerprint gitu ya. Iya, Kamu di sekolah udah gunakan? belum. Rencananya itu akan digunakan di Iya. sekolah gitu kan? Sebagai uji coba ya. Apa harapan kamu nih sebagai siswa SMK? Harapannya adalah semoga kedepannya Lulus nanti lulus nanti langsung dapat langsung dapat
pekerjaan. Oke, terima kasih. Terima kasih dan sukses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat.